Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, terima kasih Mbak Dewi. Sambil nunggu rekan-rekan untuk join, kita mulai dulu ya perkuliahan pada hari ini. Kalau saya ulur lagi, nanti waktunya habis, materi tidak bisa tersampaikan dengan optimal ya. Mari kita mulai perkuliahan pada hari ini, hari Senin, ya pukul 12:30 dengan berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan dan kelancaran. Oke, berdoa mulai. Bismillah. Amin. Oke. Mohon untuk diaktifkan videonya ya. Yang sudah join silakan diaktifkan videonya. Oke. Sudah melihat hasil UTS kalian di V-Class? Bagaimana kesannya? Punya saya kok belum ada nilainya, Bu. Oke, karena kamu kemarin terkunci, Mbak Laila, itu saya sudah waro-waro di grup, sore saya buka lagi ternyata masih terkunci, jadi saya belum bisa menilai. Ada 2 kelas ini yang terkunci, ya Mbak Laila sama Mas Rifai, tapi Mas Rifai tadi nampaknya sudah dibuka, jadi nanti akan saya koreksi kembali. Kamu udah dibuka belum, Mbak Laila? Iya, saya coba lagi, Bu. Iya, Mbak Laila itu masih terkunci ya. Jadi nanti silakan dibuka kembali sehingga bisa saya koreksi. Oke. Total kelas ini kalau di V-Class itu tertera ada 30, tapi yang mengerjakan itu sekitar 25 ya. Ada 25 yang mengerjakan, kemudian ada 1 yang belum mengumpulkan sampai detik ini, Mbak Safitri Nazira. Mbak Safitri Nazira belum join ya. Nah ini kemarin yang belum mengerjakan itu ada 2, Safitri Nazira dan Mas Rifai. Tapi untuk Mas Rifai sudah mengkonfirmasi dan juga sudah mengumpulkan tugasnya, mengirimkan tugasnya. Tapi untuk Mbak Nazira sampai semalam saya buka itu masih nihil, belum ada ya. Jadi mohon teman-temannya yang satu kelas dengan Mbak Nazira, untuk Mbak Safitri ya, Mbak Safitri Nazira untuk diberitahu, saya kasih batas waktu sampai hari ini. Sampai nanti pukul 8 malam. Jika sampai pukul 8 malam tidak mengumpulkan, berarti saya anggap hangus. Karena keterlambatannya itu sudah melebihi dari 1 minggu. Paling tidak, jika tidak bisa mengerjakan di hari itu, mohon untuk konfirmasi, kemudian kita buat janji, mau diselesaikan hari apa, sampai hari apa, sehingga tidak seperti ini. Ya. Jadi yang satu kelas dengan Mbak Sabitri silakan nanti diberitahu ya. Mbak Laila nanti boleh habis ini dibuka ya akses Google Drive-nya sehingga bisa saya koreksi nanti malam. Gitu ya Mbak Laila ya. Iya, Bu. Oke ya, terima kasih. Saya mau mengomentari sedikit ya mengenai UTS kemarin ya, walaupun ini baru beberapa yang join. Saya mau mengomentari ya. Ketika kalian mengerjakan, itu ada petunjuknya ya, petunjuk pengerjaannya, ada petunjuk teknisnya. Di situ ada beberapa poin, yang nomor berapa saya lupa. Intinya adalah dilarang membuka buku dan mengakses internet ya. Nah, saya ini kira-kira Mas Raffi, kemudian Mbak Zuria, Mbak Lady, Mbak Aulia, sudah ada ya? Beberapa udah ada ya. Aulia, ada ya Aulia ya? Mbak Aulia, bisa di-on-kan mikrofonnya? Oke. Di sini sih sudah ada nama Aulia ya, tapi nampaknya belum hadir. Mbak Aulianya hanya mengaktifkan, hanya join saja ya. Oke, saya sebutkan tadi beberapa nama yang Ibu sebutkan itu memiliki kemiripan
dalam menjawab soal nomor 1 dan 2. Saya buka saja di sini, ya. Jadi nomor 1 dan 2, beberapa nama yang saya sebut, ada Raffi, ada Zuria, kemudian ada Mbak Lady, ada Mbak Yunita, ada Aulia. Nah, itu memiliki kemiripan dalam menjawab soal nomor 1 dan 2. Oke. Jadi saya saya penasaran ya, pengen tahu klarifikasi dari nama-nama yang saya sebut. Tapi Mbak Aulia saya panggil belum nyaut juga ya. Mau minta klarifikasinya kenapa bisa jawabannya itu sama jiplak. Titik komanya itu sama. Ya, apakah mereka delalah buka Mbah Google dan menemukan jawaban itu terus dikopas-kopas ya. Yang nomor 1 dan 2 itu saya hanya minta pendapat teman-teman. Jadi pure pendapat kalian, bukan pendapat dari orang lain. Nah, saya menghargai jeripayah kalian. Ya. Di situ saya menerapkan jujur dan sportif. Walaupun saya tidak tahu, walaupun saya tidak melihat, ngecek langsung kalian mengerjakannya itu bagaimana, tetapi meskipun saya tidak melihat, ada Allah yang Maha melihat. Jadi kalau kita berprinsip seperti itu ya, ada Allah yang melihat, maka ketika kita bertindak itu akan waspada, hati-hati. Karena apa? Ada yang ngawasi kita. Jadi kalau kita mau bertindak curang, mau bertindak ceroboh atau apapun itu ya, itu kita ingat ada Allah yang selalu menemani setiap langkah kita. Kita tidur aja diawasi. Ya, kita melakukan aktivitas apapun diawasi. Jadi ketika mengerjakan seperti itu, walaupun dosennya tidak melihat langsung, dengan berkeyakinan seperti itu, kita akan menghindari hal-hal yang sifatnya curang. Ya, ini masih belum muncul juga Mbak Aulia. Yang lain mohon diaktifkan videonya. Kalau tidak mengindahkan ya monggo. Ya. Oke, itu reviewnya. Ada beberapa mahasiswa atau beberapa teman-teman kalian yang saya kurang tahu entah itu bertindak curang atau tidak, atau mungkin yang mengerjakan satu terus ditransfer ke yang lain ya kurang paham juga. Yang memiliki jawaban yang sama di soal nomor 1 dan nomor 2. Ya, maka dari itu nilainya ya mohon maaf tidak saya berikan nilai karena apa? Sama-sama jawabannya pada jiplak. Ya, saya menghargai teman-teman yang berpikir sendiri daripada yang kopas atau samalah jawabannya dengan temannya begitu. Oke. Karena apa? Kejujuran itu apa ya, basic dari segalanya ya, dasar, fondasi dari segalanya. Sekali kalian berbohong, maka orang tidak akan mudah percaya. Tapi kalau kita bisa jujur dalam segala hal, insya Allah ya orang akan mempercayai kalian. Ya, jangan menghalalkan segala cara untuk memperoleh hasil. Ya, sepintar-pintarnya kalian menutupi, pasti suatu ketika akan ketahuan juga. Oke, jadi kita juga diajarkan untuk bertindak jujur, bertindak sportif, ya, tidak asal, ya, tidak seenaknya sendiri, ya, walaupun tidak dalam pengawasan dosen secara langsung. Oke, seperti itu untuk reviewnya. Saya ucapkan selamat datang, selamat bergabung bagi teman-teman yang baru join, yang belum ya tetap kita tunggu. Ibu ingatkan kembali untuk membuka presensi di V-Class. Ini juga harus jujur juga ya. Jika hadir ya silakan absen di V-Class, mengisi kehadirannya. Jika tidak ya berikan alasannya, ketidakhadirannya izin ataukah apa seperti itu. Ya, jadi tidak seenaknya sendiri. Ya, terima kasih. Nah sekarang Ibu akan melanjutkan ke pokok pembahasan kita yang ke-9, pertemuan kita yang 9. Ini kita akan membahas berkaitan dengan diksi dan kalimat efektif. Ya, saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan materi pada siang hari ini. Oke, sudah terlihat di layar teman-teman PPT saya? Sudah belum? Apakah suara saya tidak terdengar jelas? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Ya, terima kasih. Oke, kita akan bahas mengenai diksi dan kalimat efektif. Diksi itu pasti berkaitan dengan kalimat efektif. Agar kita dalam menyusun kalimat
dalam bahasa tulis itu kalimat kita bisa dipahami oleh orang lain, maka kita harus mampu memilih kata atau memilih diksi ya, diksi yang tepat untuk menggambarkan apa yang ada di pikiran kita. Jika kita tidak mampu memilih diksi yang tepat dalam menyusun sebuah kalimat atau teks macam itu, maka orang atau pembaca itu tidak bisa menangkap maksudnya. Bisa jadi antara si penulis dengan si pembaca itu berbeda dalam memaknainya. Nah, perbedaan itu terjadi karena apa? Karena ketidaktepatan dalam memilih diksi. Ya, jadi ini model teman-teman setelah ejaan, model berikutnya untuk menyusun karya tulis agar sesuai, ya agar baik, maka kita harus mengetahui, harus memahami apa itu diksi, apa itu kalimat efektif. Nah, separuh sudah Ibu jelaskan berkaitan dengan diksi. Nah, ini kita akan membahas kekurangannya berkaitan dengan pendayagunaan diksi, penggunaan dari diksi. Nah, Ibu rangkum dari pendapatnya, sebentar, saya lupa ya. Oke. Saya rangkum dari pendapat dari Keraf, ya, Goris Keraf tahun 2002, halaman 88 sampai 89 berkaitan dengan pendayagunaan diksi. Nah, apa sih yang berkaitan dengan pendayagunaan diksi? Nah, tentunya berkaitan dengan dua hal ini, ketepatan dan kesesuaian. Jadi ketika kita menyusun, kita harus tepat dan harus sesuai dalam penggunaan diksinya. Nah, ketepatan diksi ini meliputi ada 10 hal yang harus teman-teman perhatikan. Yang pertama, kita harus bisa membedakan makna kata, denotasi, dan konotasi. Itu sangat penting. Ya, karena apa? Ini karya apa sih yang mau kita tulis? Kalau ini berhubungan dengan karya sastra atau non-ilmiah, maka kita lebih cenderung menggunakan yang bersifat konotasi atau konotatif, makna kias seperti itu. Tapi kalau karangan kita berupa karangan ilmiah, ada makalah, ada artikel, maka ke yang denotasi, makna sebenarnya. Jadi kita harus bisa membedakannya. Jangan sampai tumpang tindih atau kita terbalik ya, membuat sastra malah bahasanya denotasi, tapi ketika membuat artikel malah bahasanya konotasi. Nah, ini harus pinter menggunakannya. Selain itu, kita harus cermat pula dalam menggunakan kata-kata yang bersinonim. Sinonim itu apa sih? Sinonim itu ya padanan kata. Kata yang memiliki makna hampir sama. Ini juga harus hati-hati. Jangan sampai dalam satu kalimat ya yang kalian susun itu ada kata yang bersinonim. Misalnya ada kata implikasi, ada kata penerapan. Sudah ada mengimplikasikan, ada kata menerapkan. Nah, dua kata ini kan memiliki makna yang hampir sama. Maka kita pilih salah satunya. Oke. Kemudian yang ketiga, membedakan kata-kata yang mirip dalam ejaannya. Nah, kadang kan kalau kita nulis itu ada kata-kata yang hampir sama ya ejaannya ya. Misalnya ada kata pernyataan. Nah, selain pernyataan ada kata pertanyaan. Nah, duanya ini kan beda maknanya. Yang satu ini seputar tentang ini pemberian soal-soal berkaitan dengan pertanyaan. Tapi kalau yang mengemukakan gagasan itu berkaitan dengan pernyataan. Nah, ini juga harus hati-hati. Ya. Kemudian kita tidak boleh menggunakan kata ciptaan kita sendiri. Ya, dalam satu komunitas itu biasanya kan memiliki kosakata sendiri ya. Misalnya di komunitas ini ada kata baru yang hanya diketahui oleh komunitas tersebut. Nah, itu tidak boleh ya. Kata yang dipilih harus kata yang familiar atau sering didengar atau sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, penggunaan akhiran ini juga harus diwaspadai. Kemudian ada kata kerja, kemudian ada perubahan makna, ada ini memperhatikan kelangsungan pilihan kata. Kalau kata tersebut sudah jarang dipergunakan, ya jangan digunakan. Karena belum tentu orang yang kalian ajak bicara itu mengetahui kata itu. Misalnya ada kata hulu balang. Ya, hulu balang itu kan kata lama ya, kosakata lama ya, yang hanya orang-orang tertentu yang paham. Kalau zaman sekarang kan mungkin anak-anak atau teman-teman sendiri mungkin masih bingung kan apa sih hulu balang itu. Nah, jadi hindari kata-kata yang sudah jarang dipergunakan. Nah, itu berkaitan dengan ketepatan dalam diksi.
Nah, yang kedua, ini berkaitan dengan kesesuaiannya. Jadi sesuai apa tidak sih diksi yang kita pergunakan. Nah, pada dasarnya hampir sama dengan ketepatan tadi. Ada beberapa yang hampir sama. Nah, di sini ada ini menggunakan kata-kata ilmiah, ya kan? Kemudian dalam situasi umum hendaknya penulis dan pembicara menggunakan kata-kata populer. Berarti kalau dalam situasi khusus kita boleh menggunakan kata-kata ilmiah. Namun kalau itu berkaitan dengan umum kita menggunakan kata-kata yang lazim didengarkan atau istilahnya adalah populer. Populer itu kan semua orang tahu. Ya. Hindari jargon, hindari slang. Slang di sini bukan grup band slang itu ya, slang course itu bukan, tapi ini berkaitan dengan bahasa-bahasa yang muncul dalam suatu komunitas. Nah, ini ya. Oke, ini beberapa yang berkaitan dengan pendayagunaan diksi. Jadi harus memperhatikan ketepatan dan kesesuaian dari diksi yang kita peroleh. Karena apa? Ini nanti akan berkaitan dengan efektif tidaknya kalimat yang kita hasilkan. Nah, jika kita mampu menghindari yang pantangannya tadi, bisa dipastikan kalimat yang kita susun atau teks yang kita buat itu menjadi efektif. Nah, untuk kalimat efektif itu sendiri, ada beberapa bahasan yang akan kita pelajari. Ada 3. Yang pertama berkaitan dengan pengertian, ciri, dan juga syarat dari kalimat efektif. Nah, 3 ini akan kita bahas pada siang hari ini. Nah, silakan teman-teman untuk mempersiapkan alat tulisnya, cari posisi yang lancar sinyal ya sehingga bisa menyimak dengan baik. Nah, kalau misalnya ada gangguan di saya, mohon untuk memberitahu ya. Jadi jangan hanya diam. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama, tentang pengertian. Nah, sebelum kita bahas atau menyimpulkan pengertian dari kalimat efektif, saya menampilkan sebuah kalimat. Nah, kalimatnya berbunyi apa ini kalimatnya? Apa Dim? Baca Dim? Ya. Dimas, tolong dibaca Dim. Ini kalimatnya Dim. Yang mana Bu? Ini yang saya blok. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Oke, terima kasih Dimas. Oke ya. Ayah berolahraga agar supaya sehat. Nah, kalau kita cermati untuk kalimat ini sekelas tidak ada yang keliru ya. Sekelas tidak ada yang salah. Ya. Di sini ada subjeknya, ada predikatnya semacam itu. Nah, tapi kalau kita analisis lebih lanjut, ternyata kalimat ini, satu buah kalimat ini itu terbentuk bukan dari satu klausa saja. Ternyata kalimat ini terbentuk dari 2 klausa. Ya. Klausa yang pertama itu ini. Ayah berolahraga, dan klausa yang kedua, ayah sehat. Awalnya kan ini, ada 2 buah klausa. Ayah berolahraga, dan yang klausa yang kedua adalah ayah sehat. Nah, untuk menggabungkan 2 klausa ini menjadi sebuah kalimat, maka dibutuhkan yang namanya kata penghubung atau konjungsi. Nah, kita tidak bisa serta-merta memasukkan kata penghubung yang kalian ketahui ya. Kita lihat dulu di sini ada hubungan apa sih? Apakah hubungan sebab akibat, ada sebab terus akibat, ataukah hubungan tujuan, atau hubungan penandaan, atau kepemilihan. Nah, kita harus menganalisis ini terlebih dahulu. Nah, di sini ada olahraga, ada sehat, berarti berkaitan dengan tujuan. Nah, kalau kita udah tahu ini termasuk konjungsi yang menyatakan tujuan, maka kita pilih kata penghubung yang tepat. Nah, di sini kata penghubungnya apa? Ada kata penghubung agar, ada kata penghubung supaya, untuk yang bertujuan untuk menyatakan tujuan. Nah, kalau kita amati lagi kalimat ini, ternyata ada 2 penggunaan kata penghubung yang bermakna sama dalam sebuah kalimat. Nah, ternyata letak ketidakefektifannya penggunaan kata penghubung, ya kan? Ada double seperti ini. Nah, maka pembetulannya kita ambil salah satunya. Kita ambil salah satunya. Yang pertama, boleh ini. Ayah berolahraga supaya sehat. Kemudian
Yang kedua, atau ini dia. Oke, yang kedua ini. Nah, kalau kita ubah seperti ini, baru kalimat tadi atau kalimat atas diubah menjadi kalimat yang efektif. Kita ambil salah satu kata penghubungnya. Ayah berolahraga supaya sehat atau ayah berolahraga agar sehat. Nah, ini kalimatnya menjadi kalimat yang lebih efektif dibandingkan dengan kalimat yang pertama. Nah, dari sini teman-teman bisa menyimpulkan apa sih atau definisi apa sih yang berkaitan dengan kalimat efektif, ya. Di sini kita simpulkan yang namanya kalimat efektif itu intinya adalah apa yang diucapkan oleh si pembicara dengan apa yang ditangkap oleh si pendengar itu sama. Jadi memperoleh informasi yang sama, itu yang namanya efektif. Nah, jika antara pembicara dengan pendengar itu memperoleh informasi yang berbeda, bisa dipastikan kalimat yang ditulis atau diucapkan itu adalah kalimat yang tidak efektif. Ya, jadi antara yang diucapkan dengan yang didengar itu maksudnya sama. Itu yang namanya kalimat efektif. Oke. Sudah gabung berapa ini? Sudah cukup banyak ya. Nah, sekarang saya lanjutkan berkaitan dengan tadi, ya, ciri dari kalimat efektif. Ada beberapa pendapat ya yang menyebutkan ciri kalimat efektif itu ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 6. Nah, saya ambil simpulannya dari beberapa sumber. Jadi ciri dari kalimat efektif itu mencakup ke 6 ini. Ada keutuhan, ada kepaduan, penekanan, kehematan, kevariasian, dan paralel. Ya, ini ciri-ciri dari kalimat efektif. Nah, akan kita bahas satu persatu. Apa sih isinya? Kenapa bisa disebut utuh? Kenapa disebut hemat? Nah, akan kita bahas satu persatu. Oke. Nah, yang pertama adalah keutuhan ya, keutuhan gagasan. Keutuhan di sini kita analogikan seperti motor ya, motor. Kita menyebut motor itu utuh kan jika bodinya masih celing ya, atau bodinya itu tidak ada yang diubah. Ya kan? Kalau kita lihat motor baru itu kan bodinya masih utuh ya. Knalpotnya masih ada, belum diganti ke yang lain, kemudian untuk stangnya tidak dimodifikasi, kemudian untuk decknya dan lain sebagainya itu masih sama, masih utuh, tidak ada perubahan. Nah, kita ambilkan seperti itu. Sama juga dengan kalimat. Kalimat dinyatakan utuh itu jika struktur gramatikalnya itu ada, jelas. Nah, paling tidak dalam sebuah kalimat itu memiliki subjek dan predikat, minimal itu. Adapun objek, pelengkap, dan juga keterangan itu bisa saling melengkapi. Intinya modalnya itu ada subjek, ada predikatnya. Itu yang namanya utuh. Tapi kalau tidak ada predikatnya atau tidak ada subjeknya, maka kalimat tersebut dinyatakan kalimat yang tidak efektif karena tidak jelas. Nah, contohnya di layar kalian masing-masing. Nah, di sini ada kalimat dalam buku ini mengandung pelajaran filsafat. Nah, di awal kalimat menggunakan ini ya, kata tugas ya, kata tugas dalam. Ini mengakibatkan subjeknya itu tidak jelas. Mana sih yang termasuk subjek? Tidak bisa kan kalian mengatakan dalam buku ini itu subjek, Bu, kan tidak bisa. Dalam ini apa sih maksudnya? Dalam ini kan kata tugas, ya kan? Dia tidak jelas maksudnya ini sebagai apa. Nah, agar kalimat tersebut menjadi utuh, agar kalimatnya menjadi efektif, maka kita harus menghapusnya, ya, sehingga menjadi seperti ini. Ini kan jelas subjeknya adalah buku ini, kan terlihat jelas. Predikatnya pun jelas ada. Nah, ini adalah objeknya, semacam itu. Jadi ketika teman-teman membuat kalimat itu juga harus hati-hati, jangan asal nulis. Untuk dapat sampai di lokasi, nah misalnya ya, itu kan akan timbul pertanyaan, loh mana subjeknya, mana predikatnya, kok untuk dapat sampai. Nah, jelas sekali kalimat yang disusun itu adalah kalimat yang tidak efektif. Karena apa? Struktur gramatikalnya itu tidak jelas. Mana subjeknya, mana predikatnya. Jadi harus kalian waspadai ketika menyusun karya ilmiah. Ya, harus paham.
struktur gramatikalnya itu harus jelas. Oke. Kemudian yang kedua, kepaduan, padu, serasi, ya kan, cocok, imbang, sesuai lah, itu yang namanya padu. Sesuai di sini kepaduan ini berkaitan dengan susunan kalimatnya yang logis. Nah, di sini ada kalimat. Karena ayah kemarin libur, maka sekarang ia memperbaiki talang atap. Mungkin kalau kalian analisis di sini belum ada jawabannya, tingeti ya kayak sah-sah wae Bu kalimatnya Bu, piye Bu. Ada konjungsinya, ada SPOK-nya Bu ibaratnya. Tapi kalau kita lihat, padu enggak kalimat ini? Susunannya logis tidak? Berterima apa tidak? Nah, ternyata tidak. Nah, kita harus tahu dulu kalimat ini maksudnya apa sih? Mau menjelaskan tentang apa sih? Tentang ayah kan? Ayah yang apa? Ayah yang libur. Terus memperbaiki talang, ya kan? Tapi di sini kok ada beberapa kata penghubung ya yang tidak saling terkait. Ada karena, ada maka, ada dan. Yang masing-masing kata penghubung ini memiliki maksud atau memiliki fungsinya yang berbeda, ya kan? Kalau dan ini konjungsi apa? Ada yang masih ingat? Dan konjungsi apa? Dan lupa. Aduh, ini pelajaran SMA lo ya. SMA ada, SMP juga ada. Dan itu konjungsi apa? Halo, ada orang di sini? Atau saya hanya sendirian saja, ditinggal pergi, laptop nyala, udah kalian kesana kemari. Gitu ya? Tidak ada penghuninya sama sekali. Pantes baik, ngerjakan soal UTS tidak bisa. Tidak ada yang merespon saya ini. Halo? Halo Bu. Ya. Apakah kalian ghosting semua ini? Kalau tidak ada yang menjawab, ya saya diam Masih aja. mencoba memahami, Bu. Masih mencoba memahami. Kemukakan, jangan hanya dipahami toh. Konjungsi itu kan ada beberapa jenis ya, ada konjungsi koordinatif, ada konjungsi subordinatif, ada konjungsi korelatif, ada konjungsi antar paragraf. Itu kan macam-macam konjungsi, ada 5 kalau tidak salah, ada 5. Nah, kalau yang dan ini termasuk konjungsi apa ini? Konjungsi koordinatif ya. Koordinatif, adiktif. Tidak ada konjungsi aditif. Konjungsi apa ini? Kira-kira? Koordinatif. Koordinatif. Yakin? Yakin? Koordinatif. Kalau koordinatif ini jenis yang mana? Ada sambil browsing nggak apa-apa. Daripada bingung. Ini saya ditemani hujan. Hujannya cukup deras. Apa kira-kira? Belum menemukan? Dan itu adalah konjungsi subordinatif ya, yang berkaitan dengan penambahan. Jadi menambahkan. Ya. Jadi kedudukannya itu koordinatif apa ya? Kor ya, maaf ya. Dia kedudukannya itu setara. Jadi tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Jadi sama. Misalnya, saya ke toko buku membeli pulpen. Itu klausa 1. Klausa kedua, saya ke toko buku membeli buku. Nah, untuk menggabungkan dua klausa ini menjadi sebuah kalimat, kita kan butuh yang namanya kata penghubung kan. Ibarat hubungan kalian wes rasa tuh ya. Kamu misalnya Abdur ya, Abdur tuh suka sama Malia, ya kan? Tapi belum kenal. Dan Malia berteman dengan Laila. Agar Abdul bisa mendekati Malia, dia kan butuh penghubung kan?
butuh koneksi kan. Nah, dia minta bantuan Laila. Nah, sama seperti kalimat. Agar kalimat ini bisa menjadi sebuah agar dua klausa ini menjadi sebuah kalimat, itu kan butuh penghubung, koneksinya. Orangnya itu konektor, ya kan. Kita butuh penghubung, koneksinya. Nah, kita butuh, kalau ini tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah, berarti ini ada kedudukannya setara. Maka kita ambil konjungsi yang tepat. Nah, konjungsi setara itu kan ada beberapa jenis. Kalau ini tidak ada unsur pilihan, tidak ada unsur pertentangan, tapi hanya menambahkan, berarti ya kita pakai konjungsinya dan. Ya, nanti tidak ada yang lainnya, pakainya dan. Jadi saya ke toko buku membeli pulpen dan buku. Nah, seperti itu. Sama seperti ini ya. Di sini kan ada konjungsi penambahan dan. Ada konjungsi maka. Maka itu berkaitan dengan simpulan. Ya kan? Maka jadi, oleh karena itu kan berkaitan dengan penyimpulan. Ya kan? Nah, yang karena ini berkaitan dengan hubungan sebab akibat. Ada sebab, ada akibat. Bisa karena, bisa akibatnya, yaitu beberapa konjungsi yang menandai hubungan sebab akibat. Nah, kita lihat lagi kalimat ini. Kalimat ini maunya kemana? Agar menjadi padu. Apakah ke hubungan sebab akibat, ke penambahan, ataukah ke simpulan? Kita lihat lagi, pausanya apa sih? Pausanya itu kan ada ayah libur, memperbaiki talang atap, ya kan? Talang atap itu ya. Maka kita mencari hubungan yang paling tepat. Ada sebab, ada akibat. Sebabnya apa? Libur. Akibatnya apa? Memperbaiki talang. Nah, sehingga pembentukannya seperti ini. Karena ayah libur, ayah memperbaiki talang atap. Jadi konjungsi yang dipergunakan itu sesuai atau padu dengan maksud atau tujuannya. Tapi kalau untuk yang pertama, ya ini tidak jelas arahnya mau kemana, ya kan? Karena apa? Terlalu banyak kata penghubung yang tidak saling berkaitan sehingga dibetulkannya seperti ini. Ya, ayah karena ayah libur, ayah memperbaiki atap talang atap. Nah, begitu. Ini yang berkaitan dengan padu. Jadi, susunan kalimatnya itu logis atau berterima. Oke, saya lanjutkan saja. Nah, yang ciri yang ketiga itu adalah pemusatan. Pusatnya itu di mana? Atau kita sebut dengan penekanan. Ya, suatu kalimat, kalau kalimat yang semacam ini, yang kalimat atas, kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Ini kan hanya kalimat berita biasa ya. Akan memunculkan pertanyaan kan. Yang pertanyaan yang pertama kan bisa jadi siapa yang memilih Pak Joko atau Pak Joko ini pilihannya itu siapa? Kan timbul dua pertanyaan. Nah, kita pusatkan, kita maunya yang mana? Kalau kita maunya adalah ke siapa yang memilih, nah kita pusatkannya di situ dengan bantuan partikel lah. Jadi kalau di sini pertanyaan adalah siapa yang memilih? Ya, siapa yang memilih Pak Joko? Jawabannya kan kami. Maka kita pusatkan, diubah kalimatnya menjadi kamilah yang memilih Pak Joko sebagai ketua RT. Jadi jelas kalimatnya, tidak hanya berupa kalimat berita, tapi ada unsur penekanan. Nah, kalau misalnya yang dipilih itu siapa, kan bukan kalimatnya kamilah, tetapi Pak Joko lah yang kami pilih sebagai ketua RT. Nah, seperti itu. Jadi inti atau pusat dari kalimat tersebut itu apa, maksudnya bagaimana, kita berikan penekanan agar apa, informasi yang kita ucapkan itu bisa sama pemahamannya. Tapi kalau hanya yang kami memilih Pak Joko sebagai ketua RT, padahal maksud kalian menyampaikan kami ini loh yang memilihnya sehingga dia bisa menjadi ketua RT, berhubung tidak ada penekanan pada kata yang dimaksud, maka informasi yang diterima ya hanya sekedar berita saja, hanya ya kami yang memilih Pak Joko, tidak ada unsur penekanannya. Tapi kalau diberikan penekanan, maka kalimatnya menjadi jelas. Kami ini loh, kamilah yang memilih Pak Joko. Nah, informasi yang diterima apa? Oh, ternyata mereka itu yang menjadikan Pak Joko sebagai ketua RT. Nah, itu yang namanya pemusatan atau penekanan. Oke ya. Berikutnya, di sini adalah hemat. Ini hampir sama contoh yang kemarin pas bahas tentang fiksi. Hemat. Hemat itu apa sih? Hemat itu ya kita memilih kata yang tepat
tidak mubazir kata atau tidak menghamburkan kata atau tidak boros kata. Nah, itu sinonim dari hemat, tidak boros, ya kan? Kemudian tidak mubazir itu namanya hemat. Ya, kita pilih kata yang sebenarnya itu memiliki makna yang sama. Ya, contohnya ini. Nama gadis yang mengenakan kerudung putih itu Fatimah, ya kan? Di sini kan kalau kita amati ya, kalimatnya memang panjang ya. Nah, kalimatnya panjang sekali, tapi maksudnya kan sebenarnya satu sih. Ya, Fatimah yang berkerudung putih kan. Nah, kenapa harus dibuat seperti ini? Kalau nama ya pasti bersinonim, ini ya pasti merujuk ke Fatimah. Ya kan, nama pasti berkaitan dengan Fatimah. Nah, mengenakan kerudung itu kan ada imbuhan ya, imbuhan yang bermakna memakai, mengenakan. Kita ambil itu saja yang lebih hemat, lebih tepat. Ya, jadi cukup gadis berkerudung putih itu Fatimah. Jadi kalimat kata diksi yang dipilih itu tidak mubazir, tidak menghamburkan kata seperti ini. Itu jika kita menyusun karya ilmiah. Berbeda ketika teman-teman mau menyusun karya sastra. Kalau karya sastra kan mengutamakan keindahan, maka tidak jarang bahasa yang dipilih itu bahasa yang berlebihan. Bahasanya lebih lebih apa ya istilahnya ya, mengandung kias ya atau konotasi semacam itu. Tapi karena ini karya ilmiah itu adalah bisa dipertanggungjawabkan, maka kita memilih kata yang seefektif mungkin bisa dipahami oleh orang lain. Apalagi bahasa tulis. Bahasa tulis itu berbeda dengan bahasa lisan. Kalau lisan dibantu oleh ekspresi, ya kan? Kita berekspresi seperti ini. Ini marah atau guyonan itu kan jelas. Kalau bahasa tulis, bahasa lisan. Tapi berbeda ketika bahasa tulis. Kalau tidak pinter memilih kata yang tepat, orang yang membaca karangan kita atau karya kita itu akan kesulitan, bingung. Ini maksudnya apa sih? Kalimat kok muter-muter, ngalor ngidul. Maksudnya apa kok berbelit-belit seperti ini? Nah, itu tadi karena apa? Tidak tepat dalam memilih kata. Ya. Selanjutnya variasi. Ya. Apa sih sinonim dari variasi itu? Ada yang tahu sinonim variasi? Hai hai. Kenapa kalian membisu? Puasa po. Halo? Wah. Kenapa Mbak? Halo? Tampaknya tadi ada suara-suara masuk nih. Tiba-tiba hilang. Apakah sinyalnya jelek nih? Halo? Kemanakah kalian menghilang? Mbak Laila? Bisa mendengar? Jenis. Jenis. Variasi itu jenis. Kalau Mbak Yunita, apa itu variasi? Mbak Yunita, where are you? Iya, Bu. Ya, apa itu Mbak Yunita? Masih mencari. Aduh, ngapain mencari Mbak? Variasi. Kita ambil inilah perumpamaan. Kalau kalian buat baju ya, baju itu kan ada yang modelnya polos, putih, ada yang dikasih payet-payet. Perpaduan, Bu. Nah, apa Mas? Perpaduan. Perpaduan, iya itu namanya variasi, ya perpaduan. Jadi kalian ketika mau mencari suatu kata itu tidak usah harus ini ya ketergantungan gadget ya. Sidik-sidik dalam Google, sidik-sidik ngecek di Google. Nah, jadi apa? Kalian itu nggak pede dengan jawaban kalian. Jadi optimis lah, jangan larinya ke Google terus jika tidak menemukan jawabannya. Coba berpikir dulu, variasi. Ya, tadi ya, ibarat baju ya, kalian kan pasti punya baju yang motifnya polos ya, hitam kayak gitu atau putih. Kadang ada yang kembang-kembang, ada payetnya, itu ada variasinya. Ya, jadi variasi itu ya
tadi jawaban perpaduan, ya perpaduan, keberagaman, itu namanya variasi, beragam. Nah, jadi ketika membuat kalimat, itu jangan monoton. Jangan monoton dalam artian, misalnya gue kalimat berita, wes sekali lah kalimat berita itu diubah menjadi kalimat tanya, diubah menjadi kalimat perintah, atau dari bentuk aktif diubah menjadi bentuk pasif. Nah, itu yang namanya variasi. Kita ubah susunannya dari kalau yang contoh yang Ibu berikan ini contoh kalimat apa ini? Setiap 1 bulan sekali bantuan langsung tunai akan diberikan pemerintah. Ini kalimat apa ini? Ada imbuhan di. Imbuhan di termasuk contoh kalimat apa ayo? Masuk nyari Google lagi. Imbuhan di itu contoh kalimat apa? Ada di. Kemudian ada imbuhan me. Itu ciri kalimat apa? Mas Raffi? Di itu termasuk kalimat apa Mas Raffi? Imbuhan di. Ada diter. Kalau yang satu pasangannya me dan ber. Kalimat apa itu? Mas Raffi, masihkah kau di situ atau PHP-in saya? Nah, kalian ini ya kok menghilang ya sukanya. Saya jadi takut tuh kalau kalian sering menghilang. Kayaknya tadi ada orang tiba-tiba menghilang. Halo? Apakah masih ada orang di sini? Masa dari tadi Dimas yang muncul mukanya? Kok yang lain juga? Jadi ada variasinya gitu loh ya. Ini berkaitan dengan variasi, bukan? Wajahnya kok Dimas terus ya. Sekali-sekali lah yang lain ini muncul ya. Jadi biar ada variasi di kelas ini. Mana ini orangnya? Ini jam ketiga ya. Halo? Mana ini si Raffi? Tidak ada lagi? Tak istirahat wes kalau tidak ada yang merespon. Puasa-puasa juga hemat tenaga lah. Kalimat berimbuhan, Bu. Kalimat berimbuhan. Mbak, kalimat itu kan ada banyak jenis ya Mbak ya. Ada kalimat berita, ya kan? Ada kalimat tanya, ada kalimat aktif, ada kalimat pasif. Nah, kalau memang betul di kemudian ada ter itu memang kalimat berimbuhan, tapi lebih masuk ke yang mana Mbak? Ini semutnya kok Lola. Lebih masuk ke mana? Ya. Ada suara tadi sepertinya. Putus-putus. Kalimat apa ini? Kalimat imbuhan mungkin. Iya, memang betul. Kalimat imbuhan, tapi itu kategorinya. Kan tidak ada sih kalimat imbuhan. Adanya kan kata berimbuhan toh. Nggak ada lah kalimat berimbuhan. Adanya kan kata berimbuhan. Kata berimbuhan itu kan imbuhannya ada me, ada ber kan gitu ya. Tapi kalau yang ini maksudnya ke kalimat. Tergolong kalimat apa ini? Yang pelakunya dikenai sasaran. Itu kalimat apa? Ya wes tak tanya dulu wes. Kalimat pasif. Nah, ya dari tadi toh ini siapa yang jawab ini? Alisa, Bu. Alisa. Paling sing aktif iki kita ya. Aduh Alisa ya, betul ini kalimat pasif. Ini pelakunya itu dikenai sasaran ya. Kan? Tapi kalau kalimat aktif kan pelakunya yang mengenai ya. Nah, ini kan contoh dari kalimat pasif. Bentuk variasinya bagaimana? Nah, berarti saya ubah dari bentuk pasif, saya ubah menjadi bentuk aktif.
Nah, modalnya teman-teman harus tahu dulu mana penanda imbuhan aktif, mana penanda imbuhan pasif. Nah, imbuhan pasif itu ditandai dengan imbuhan di ya. Ada diter, kalau pasif aktif itu ada me dan ber ya. Nah, kalau kita sudah tahu, maka tinggal kita ubah, diberikan berubah menjadi memberikan. Nah, susunannya kita balik, kan? Subjeknya pemerintah ya, pemerintah akan memberikan bantuan langsung tunai setiap 1 bulan sekali. Informasi yang diberikan itu sama, yang beda hanya kalimatnya dari pasif diubah menjadi aktif, tapi untuk informasi yang disampaikan masih tetap sama. Informasinya apa sih? Ya pemerintah memberikan BLT, ya, diberikan setiap 1 bulan sekali. Nah ini yang namanya variasi atau tadi keberagaman ya. Berikutnya yang terakhir berkaitan dengan ciri kalimat efektif itu adalah kesejajaran atau paralel. Nah, kalau berbicara paralel kita ingat dengan rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik itu ada paralel, ada seri ya. Masih ingat rangkaian paralel itu disusun bagaimana? Ada yang di atas di bawah ataukah sejajar paralel itu? Sejajar, Bu. Sejajar ya, berarti kalimat yang dibuat itu harus sejajar. Kalau dan saya berikan contohnya ini kan, jika imbuhannya yang satu ini, berarti semuanya harus sama. Karena tadi sejajar, paralel. Tidak boleh yang satu menggunakan imbuhan me, yang satu menggunakan imbuhan ji. Itu menjadikan kalimatnya tidak efektif. Karena apa? Tidak sejajar. Sama halnya ketika kalian mengucapkan denotasi dan konotasi, ini paralel. Ya, akhirannya sama. Tapi kalau kalian menyebutkan denotasi dan konotatif, maka itu tidak paralel. Karena apa? Tidak sejajar. Kalau menggunakan akhiran if, ya if semua. Ya kan? Kalau akhirannya si, ya si semua. Kita ambil apakah denotasi dan konotasi atau denotatif dan konotatif. Nah, seperti itu. Nah, contohnya di sini. Tahap terakhir penyelesaian gedung itu adalah kegiatan pengecatan tembok, memasang penerangan, pengujian sistem pembagian air, dan pengaturan tata ruang. Nah, kebetulan yang saya cetak miring itu yang akan kita analisis. Tapi kalau realnya ketika menganalisis ya tidak ada bantuan semacam ini. Ini hanya untuk memudahkan teman-teman ketika menganalisisnya untuk latihan. Nah, di sini yang pertama di sini kan menggunakan imbuhannya adalah pean ya. Kita lihat ini pean. Yang kedua me saja. Yang ketiga pean dan yang terakhir juga pean. Nah, mana yang tidak sejajar imbuhannya? Mana yang imbuhannya tidak paralel? Oh, ternyata imbuhan ini memasang. Ini penyebabnya kenapa kalimat tersebut tidak efektif karena yang satu ini imbuhannya itu tidak sesuai, tidak sejajar, tidak paralel. Nah, agar menjadi kalimat yang efektif, maka kita sejajarkan imbuhannya harus disamakan, yakni dengan menggantinya menjadi pemasangan, sama-sama berimbuhan pe dan an. Nah, ubahannya menjadi seperti ini. Pengecatan tembok, pemasangan penerangan, pengujian sistem, dan pengaturan tata ruang. Nah, ini baru menjadi kalimat yang efektif. Nah, kita sesuaikan saja seperti itu. Itu yang namanya paralel. Nah, jika yang pertama, kedua, ketiga, keempat, misalnya yang 1, 2 menggunakan imbuhan me, kemudian yang ketiga kok imbuhannya di, yang keempat imbuhannya me, berarti kita sesuaikan lagi. Oh, biar sama, yang imbuhan di kita ubah dengan imbuhannya me. Ya. Misalnya ini, sebentar, saya buatkan contoh yang lain. Ini coba dibetul, guys. Biar gantian kalian berpikir ya. Siang-siang bukan alasan untuk males. Apalagi puasa ya, Bu. Kasihan si puasa selalu dijadikan. Sebentar. Lalu dijadikan alasan. Misalnya ini. Bentar. Gampang. Ibu menimang
mendendangkan lagu dan masa ini dan mengajak ini dan ini aja wes. Oke. Sebentar, ini saya hapus dulu. Coba. Ibu menimang, mendendang. Ini aja, menyanyi. Oh, ini aja. Mendendangkan atau menyanyikan ya? Mendendangkan wes. Oke. Ibu menimang putra sulungnya mendendangkan lagu dan bercanda. Pembetulannya bagaimana? Pembetulannya menjadi apa? Ibu? Halo? Silakan. Yuk, saya tunggu. Ini belum masuk ke latihan loh ya. Silakan. Jangan lama-lama. Kalian tega ya membiarkan seseorang menunggu. Ya. Halo. Ya Allah, kalian ini ada orangnya apa tidak ya kelas saya ini? Oh, dari tadi mukanya si Dimas saja yang selalu on. Yang lain tidak jelas ini. Nah, yang terlihat hanya si Dimas. Yang lain tidak ada. Pembetulannya bagaimana? Maksud saya buat sendiri, disuruh jawab sendiri, Nang. Mbak. Barang siapa membiarkan seseorang menunggu, berdosa ya nanti. Saya hitung sampai 3 ya, kalau tidak saya akhiri saja kuliahnya, karena dari tadi yang respon hanya 1-2 saja. Saya hitung sampai 3, kalau tidak ada saya akhiri saja, wes. Saya hitung ya. 1, 2, 3. Oke, kalau tidak ada yang merespon, saya akhiri aja. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap ya dapat konsekuensinya nanti untuk kelas ini. Terima kasih.